Selanjutnya, Saudara, kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dulu bagaimana situasi dan juga kondisi di sana. Seperti yang kita tahu, saat ini Kementerian Kesehatan bersama dengan Direktur Utama RSUP Hasan Sadikin dan juga Rektor Universitas Padjadjaran akan melakukan keterangan pers atau konferensi pers terkait dengan upaya pembenahan soal PPDS ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Saudara, ada sejumlah kasus yang melibatkan dari tenaga medis yang terlibat kasus asusila. Apakah nanti akan ada regulasi khusus atau ada perubahan regulasi soal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua dari PBID, Dr. Slamet Widiarto. Selamat Budiarto. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak. Ya, Dok, ini kan kalau kita lihat ya, hari ini Kementerian Kesehatan melakukan konferensi pers terkait dengan upaya pembenahan soal dokter PPDS yang kemudian kita tahu sudah hadir, nanti akan ada Direktur Utama dari RSUP Hasan Sadikin, termasuk juga ada juga dari Rektor Padjadjaran. Bagaimana kemudian Anda sebagai PBID untuk merespon hal ini? Ya, saya kira kejadian di PPDS itu kan lokusnya ada di rumah sakit vertikal ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin, yang notabene adalah milik Kementerian Kesehatan. Kemarin di Semarang, Karyadi juga milik Kementerian Kesehatan. Artinya memang harus ada aturan yang ketat dan tata kelola yang baik, gitu loh. Karena menurut pandangan ID apa yang dilakukan oleh dokter residen tersebut itu melanggar semuanya, melanggar etika dan lain-lain, dan pengawasan rumah sakit itu sangat longgar. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, semua kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian SDM yang ada di rumah sakit adalah tanggung jawab rumah sakit. Oke. Jadi dalam hal ini adalah rumah sakit. Dan kami selalu mengingatkan bahwa residen jangan lebih dari 50 jam per minggu. Karena di atas Faktanya, 50, kenyataannya di lapangan? faktanya Kementerian Kesehatan itu menetapkan 80 jam. Padahal hitungan kami ini adalah maksimal 50 jam. Kita ngikut pada aturan di Eropa. Sehingga angka kecelakaan medis maupun angka kriminalitas, bullying itu sangat kecil sekali. Oke, menurut Anda apa yang perlu dievaluasi dengan maraknya kasus yang kita lihat tentu mencoreng betul dunia kesehatan dengan adanya kasus asusila yang melibatkan dari tenaga medis ini, khususnya dari kedokteran soal PPDS ini. Apakah nanti kalau dicabut dampaknya seperti apa, atau kemudian harus ada regulasi khusus atau ada perubahan regulasi menurut Anda, Dok? Yang utama adalah regulasi jam kerja. Itu Jam sangat kerja itu yang paling utama? Ya, utama jam kerja. Tidak boleh residen lama-lama di rumah sakit, itu sangat berbahaya. Dia harus ketemu keluarga, ketemu anak, istri, sehingga dia akan mengurangi dampak psikologis untuk berbuat yang tidak baik. Yang kedua, tata kelola rumah sakit, khususnya rumah sakit vertikal, harus diperbaiki. Ini kan rumah sakit yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan, rumah sakit tipe A, kemudian kalau nggak salah terakreditasi internasional. Nah, ini harusnya tidak terjadi karena ada SOP-SOP pengawasan yang sangat ketat. Kenapa ini bisa terjadi? Yang saya takut ke depannya ini juga akan muncul lagi nih di rumah sakit vertikal lain. Nah, ini kan jangan sampai masyarakat ada image bahwa rumah sakit tersebut tidak aman bagi masyarakat. Kemudian yang lain-lain adalah insentif residen juga harus dibayarkan. Terus utamanya adalah pengawasan, Mbak, sama jam kerja tadi. Oke, jadi menurut Anda kalau dari PBID sendiri jam kerja ini harus sesuai begitu, tidak boleh lebih dari 50 jam bahkan ya dalam sepekan ya, Dok? Betul. Termasuk Karena juga soal pengawasan. Menurut Anda sejauh ini pengawasan dari rumah sakit ini seperti apa? Apakah ini bisa dikatakan kebobolan atau seperti apa? Ini kan rumah sakit yang tadi Anda sebutkan, rumah sakit tipe A begitu, kategori A.
Kalau kejadian sekali oke lah kebobolan, ini kan 2-3 kali ya. Artinya tata kelola rumah sakit tersebut perlu diperbaiki very urgent. Oke, jadi harus ada pembenahan segera, utamanya Ya. soal pengawasan rumah sakit. Ya, tata kelola menurut saya ini termasuk tata kelola. Karena ini berbahaya juga kalau SDM lain juga melakukan hal yang sama. Tidak hanya dokter, perawat, dan lain-lainnya. Nah, ini sistemnya bagaimana di rumah sakit tersebut. Setahu saya di rumah sakit, pengalaman saya di rumah sakit, itu sangat ketat sekali. Ada SOP, kapan ngambil obat, kapan meriksa pasien, didampingi oleh siapa, itu sangat ketat sekali. Lah ini kok begitu longgarnya kan begitu. Oke, jadi Sehingga harus ada perbaikan tata kelola, termasuk semuanya harus dibenahi, tidak hanya Rumah Sakit Hasan Sadikin, tapi harus seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Jangan sampai kemudian, iya, apalagi paling untuk yang tidak orang ya. rumah sakit yang diperuntukkan juga untuk PPDS. Ya. Rumah sakit vertikal itu sebagian besar, hampir semuanya menjadi rumah sakit pendidikan. Ini yang urgen. Kalau bisa itu tata kelola yang baik jadi role model bagi rumah sakit lain. Dan kami berharap ini kan kasus person, jangan sampai pendidikannya juga di stop di situ. Oke. Akhirnya akan merugikan semuanya. Jadi Saya dengar itu pendidikannya di stop, itu menurut saya tidak bijak. Oke, jadi Anda tidak setuju kalau memang PPDS ini yang itu di stop sementara. Tidak, ini masalahnya kan tata kelola rumah sakit. Oke. Oke, baik. Berarti kalau misalkan ada pengawasan begitu, lemahnya pengawasan, sanksinya harusnya seperti apa sebenarnya ketika memang ada pengawasan yang lengah di sana, tidak terlalu ketat begitu? Ini kan perbuatan kriminal, sanksinya jelas hukum lah. Hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan harusnya rumah sakit bisa melakukan mitigasi. Mitigasi setiap SDM. Kalau rumah sakit nggak bisa mitigasi ya dipertanyakan tata kelolanya. Gitu. Kalau kejadian hanya sekali ya oke lah itu kebobolan. Kalau sampai 2-3 kali nggak tahu yang lainnya barangkali ada saya. Nah ini rumah sakit tipe A dengan akreditasi internasional milik Kementerian Kesehatan. Direkturnya juga ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Jadi ya ini harus jadi percontohan lah. Oke, nanti kita akan bahas lagi soal ini, dokter, apalah yang harus dibenahi segera, termasuk juga soal pengawasan dan juga sanksinya begitu ya. Walaupun kita tahu ini sudah masuk ke ranah hukum begitu ya, ke kepolisian soal kasus ini. Tapi nanti kita akan jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Kementerian Kesehatan bersama dengan Direktur RSUP Hasan Sadikin dan juga Rektor dari Universitas Padjadjaran akan menggelar konferensi pers terkait dengan upaya bersama pembenahan PPDS. Sebelumnya kita tahu salah satu dokter PPDS anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus asusila terhadap salah satu keluarga pasiennya. Dan saat ini pemerintah akan melakukan atau menyikapi maraknya kasus dokter yang diduga terlibat kasus asusila ini. Apakah nanti akan ada regulasi yang berubah, termasuk ada regulasi khusus terkait dengan PPDS ini? Kita akan masih membahasnya bersama dengan Ketua Umum dari PBID, sudah ada Dr. Selamat Budiarto. Masih bergabung bersama kami ya dok, dalam Breaking News Kompas TV. Dok, tadi kan Anda sudah menyebutkan harusnya dokter PPDS itu jam kerjanya tidak lebih dari 50 jam selama sepekan, karena ini akan berdampak juga terkait dengan psikologi, kemudian juga dari segi fisik begitu ya, overload lah ibaratnya. Termasuk juga regulasi pengawasan yang harusnya sudah ketat di rumah sakit tipe A, begitu kategori A bertaraf internasional. Nah kalau dari PBID sendiri dokter, sebenarnya aturannya ini seperti apa terkait dengan dokter-dokter ini? Kan dokter PPDS ini juga sudah tergabung ke anggotanya di PBID, dokter. Ya kalau kami di Ikatan Dokter Indonesia, dulu sebelum tahun 2023 setiap surat izin praktek selalu melalui rekomendasi.
Rekomendasi ID. Di rekomendasi ID itu akan dikredensial mengenai etikanya, melihat histori 5 tahun ke belakang. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi apa-apa yang menjadi kewajiban dokter nanti pada saat praktek. Pembinaan etika ini kan tidak hanya 1 hari, itu terus berlangsung terus menerus, sehingga dokter itu selalu diingatkan. Perlu kami sampaikan bahwa mohon maaf, dokter ini unik ya, karena dia berhubungan langsung dengan pasien, bisa membuka aurat, dan ini selalu diliputi oleh sumpah dokter dan kode eki. Tapi sumpah dokter dan kode eki ini juga tidak cukup kalau tanpa pengawasan. Jadi maksud kami Ikatan Dokter Indonesia pada saat sebelum Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan tadi, kami aktif melakukan pembinaan. Pada saat itu aja masih ada pelanggaran, apalagi ini nanti ke depannya nih setelah 2023 tanpa ada pengawasan sama sekali, ini kan membahayakan masyarakat. Oke, jadi Nah, semenjak 2023 ya, PBID sendiri tidak punya tidak hands on langsung begitu soal pengawasan betul. ini. Betul. Kalau ya kita ibaratkan lah, kalau ada ulama yang nggak baik di kabupaten ada majelis ulama. Ya kan kalau dokter ya ID sebagai rumah besar. Karena sekarang kalau ID ngundang anggotanya bisa saja dia tidak hadir karena tidak ada kewenangan apapun terhadap anggota. Ini yang sangat membahayakan masyarakat mengingat profesi dokter ini kan terkait dengan nyawa, gitu loh. Jadi semuanya pengawasan langsung di pusat, Dok, ke Kementerian Di Kesehatan. pusat. Iya, iya. Jadi PBID sama sekali tidak melakukan pengawasan soal ini? Ya, itulah yang aneh. Padahal kami membantu pemerintah tanpa dibayar oleh pemerintah. Tapi ada apa gitu loh? Apakah karena memang anti ID atau enggak? Saya nggak tahu. Tapi ID didirikan oleh pahlawan nasional. Pertama adalah melindungi masyarakat, melindungi anggota dan menjaga etika kedokteran. Berarti dalam kasus ini yang kemarin tidak hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita tahu yang kemarin di Garut juga, di Malang begitu ya. ID tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mensanksi Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau dokter itu kalau dipanggil ID itu takut, Pak. Mereka bergetar lah istilahnya. Tapi dengan adanya seperti sekarang bebas, dokter juga boleh promosi tanpa melihat etika, bebas sekali. Ya saya tidak tahu pertanggungjawaban teman-teman. Barangkali dalam membuat undang-undang Omnibus Law ada ketidaktelitian dalam hal menyusun itu. Sehingga kami lagi melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi dengan adanya Omnibus Law yang kemarin memperlemah fungsi ID menurut Anda? Ya, semua organisasi profesi, misalnya advokat aja dia harus masuk di dalam keanggotaan organisasi advokat. Di bawah pembinaan etika, pengawasan, dan lain-lain. Semua, psikologi juga sama. Lah untuk dokter, ini sangat berbahaya karena mengingat pelayanan utama di rumah sakit kan dokter. Gitu loh. Orang cari dokter kan gitu loh. Seperti itu. Jadi memang semoga MK mengabulkan uji materi ini karena mengingat untuk perlindungan terhadap masyarakat. Oke, itu kan kita membahas tadi bagaimana perubahan setelah ada Omnibus Law ini, kemudian PBID sudah tidak punya kewenangan lagi, semuanya terpusat di Kementerian Kesehatan, apalagi soal pengawasan. Nah, kalau sebelum 2023 ini kewenangan ID ketika ada kasus semacam ini, apa yang dilakukan oleh PBID? Ya, selama ada pengaduan ke PBID, kami akan melakukan audit medik, kami akan melakukan sidang kehormatan etik. Tapi memang kita tidak publikasi, tapi kami memberi sanksi yang betul-betul adil lah kepada anggota. Kemudian kami mengeluarkan rekomendasi izin praktek. Tapi dalam perjalanannya ada oknum-oknum ID yang tanda kutip menghalang-halangi. Tapi sangat kecil dan itu bisa ditanggulangi. Oke. Atas dasar itu malah kewenangan ini diambil semua oleh pemerintah. Oke. Ini yang kami prihatin. Oke.